Perkenalkan, nama saya Evi Rohimah. Saya calon guru penggerak dari SMN 1 Karangwarai. Izinkan saya memberikan pemaparan mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, seperti yang kita ketahui, adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di zaman kolonial terdahulu. Banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang beliau sumbangkan terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satunya semboyannya yaitu Ingarsa Sungtulada, Ingma Diamangunkarsa, Tuturi Handayani. Berikut adalah pemikiran-pemikiran penting dari beliau. 1. Pendidikan hanya sebuah tuntunan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki sang anak hingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, tumbuh kembang hidupnya sang anak itu di luar kehendak dan kecakapan dari pendidik. Artinya, pendidik hanya sebagai pamong atau menuntun tumbuh kembang hidupnya anak atau kekuatan kodratnya anak agar ia dapat memperbaiki lakunya. Yang kedua, petani kehidupan dan kodrat alam. Di sini, KHD mengibaratkan atau menganalogikan pendidik sebagai petani yang menanam bibit jagung. Petani itu hanya dapat memberikan tuntunan tumbuh kembangnya si bibit jagung, tetapi dia tidak dapat mengubah kodratnya jagung untuk tumbuh menjadi seperti padi misalkan. Hal ini berkaitan dengan seorang pendidik tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap sang anak. Biarkan anak berputar pada orbitnya. Artinya, setiap anak itu memiliki keunggulan dan kecerdasannya masing-masing. Jadi guru itu tidak boleh membandingkan keberhasilan satu anak dengan anak yang lain. Yang harus dibandingkan adalah titik awal anak itu bermula, bukan keberhasilannya orang lain. Selain pendidikan harus berkaitan dengan kodrat alamnya sang anak, pendidikan juga harus berkaitan dengan kodrat zamannya. Tadi juga berpesan untuk kita dapat memfilter apa-apa yang kita terima dari luar, supaya tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang ada pada budaya kita. Yang ketiga, budi pekerti. Budi adalah pikiran, karsa, dan kemauan. Sedangkan pekerti adalah lahir atau tenaga. Capaian pembelajaran itu sampai kepada menumbuhkan budi pekerti sang anak. Tempat utama untuk bersemayanya pendidikan atau menumbuhkan budi pekerti adalah keluarganya sendiri. Jadi, keluarga adalah tombak utama sang anak untuk menumbuhkan budi pekertinya dan menjadi tempat terbaik dibandingkan lembaga pendidikan manapun. Keempat, bermain. KHD berpendapat bahwa bermain adalah kodratnya anak. Jadi, bagusnya seorang guru itu menyelipkan permainan dalam pembelajarannya. Maka anak belajar dalam kondisi yang menyenangkan, bukan belajar dalam kondisi yang tertekan, terpaksa. Dengan rasa senang, rasa merdeka, sang anak menjadi lebih mudah mendapatkan atau menangkap materi yang diberikan guru. Yang kelima, pendidikan harus berorientasi kepada anak. Sejatinya, pendidikan haruslah pendidikan yang memenuhi kebutuhan kodrat hidup tumbuh kembang sang anak. Pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat dan juga menghamba kepada sang anak. Maksudnya di sini, kita harus memandang anak itu bernilai karena setiap tindakan atau rencana yang kita ambil dalam penyelenggaraan pendidikan itu harus melihat kepada sang anak. Jadi sekolah dan guru itu harus sangat-sangat memahami kondisi sang anak. Jangan cepat-cepat menjudge kesalahan seorang anak dengan misalkan melihat kesalahan anak langsung kita memberikan judgement atau memberikan punishment. Tetapi kita harus menanyakan terlebih dahulu kondisi dan kebutuhan sang anak. Mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut? Dibandingkan memberikan punishment, sebaiknya guru dan sekolah itu memberikan solusi terhadap permasalahan atau kesalahan sang anak. Prinsip utamanya bahwa semua yang dilakukan harus berpusat kepada anak. Berpusat kepada anak hingga ia dapat dituntun menemukan kemerdekaannya dalam belajar.